Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banati? Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ini kelas 12 ya. Bertemu kembali dengan kelas 12 yang luar biasa ya, semangat dan fokusnya dalam belajar, Masya Allah. Oke, pada hari ini kita bertemu untuk pelajaran akidah ya. Pertemuan yang kelima kalau untuk pelajaran akidahnya ya. Nah, pada pertemuan ini menjelang udah di kelas 12, sudah dalam tahap pendewasaan, yang pematangan lah, udah matang ya, yang nantinya setelah lulus SMA ini mau menikah menjadi istri atau kuliah menjadi mahasiswa atau bekerja menjadi pekerja, seperti itu kita menentukan. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam hidup kita ya mbak-mbak semua, yang paling penting, poin utama dalam hidup itulah akidah kita ya. Bagaimana kita berkeyakinan dengan Rob kita, bagaimana kita menjadikan diri kita benar-benar seorang mukmin yang kafah dengan keimanan kita, dengan ketundukan kita kepada Allah, yang mana akidah kita benar-benar akidah yang lurus sesuai ajaran Nabi kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pada pertemuan ini kita akan membahas kufur dan sejenisnya, yang mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kesyirikan, awal mula terjadinya syirik, seperti itu ya. Lanjut, sekarang kita membahas tentang kufur dan sejenisnya. Mungkin nggak asing dengan kata-kata kufur, dan bahkan kita mungkin biasa bilang, ih kufur nikmat tahu kalau begitu gitu kan. Nah, kufur di sini apa sih artinya Bu gitu kan? Kufur artinya menutupi. Apanya yang ditutupi Bu? Menutupi hatinya Mbak gitu ya. Menutupi hatinya artinya secara istilah dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, baik dia mendustakan ataupun tidak, karena banyak sekali orang-orang kafir Mbak. Nah, kufur atau nama lainnya adalah kafir ya. Orang kafir itu nggak semuanya mendustakan Allah dan Rasul. Orang-orang kafir itu mereka mengakui pencipta itu Allah. Yang mendustakan, yang bahkan tidak mengakui adanya pencipta itu ateis ya. Tapi kalau di sini kan konteksnya kita kufur atau nama lainnya adalah kafir begitu. Mbak, baik dia orang kafir ini dia tahu bahwasanya dunia ini ada yang menciptakan. Kalau orang ateis kan enggak ya. Orang ateis menyatakan dunia terjadinya bencana alam atau indahan dunia ini karena memang udah hukum alam, itu ateis. Tapi kalau orang kafir, orang kufur, mereka itu tahu bahwasanya dunia ini ada penciptanya, siapa? Tuhan Allah, kata mereka seperti itu. Karena mereka kafir, mereka tahu gitu. Dan mereka meyakini, tidak mendustakan bahwasanya ada yang namanya nabi, ada yang namanya orang nabi gitulah. Mereka tuh tahu adanya nabi diutus untuk menyempurnakan dakwah gitu. Tapi mereka tidak mau mengimani. Siapa contohnya? Gampangnya aja lah, pamannya Nabi SAW. Apakah mendustakan risalahnya Rasul? Tidak kan? Apakah mendustakan kenabiannya Rasul? Tidak. Apakah pamannya Nabi Abu Thalib beriman kepada Allah dan Rasul? Tidak. Nah, ini dikatakan kufur atau kafir. Paham sampai di sini ya? Jadi kufur itu dia tidak mendustakan Allah dan Rasul, tapi dia juga tidak mau beriman gitu. Atau apalagi yang mendustakan ya, kayak Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan mendustakan, jelas-jelas sudah kafirnya. Tapi kalau pamannya Rasul, kita simpelnya aja yang paling mudah kita ketahui, Abu Thalib itu nggak masuk Islam sampai wafat loh Mbak. Bahkan nanti kalau kita udah bahas syafaat ya, Rasul memberikan syafaat, ada 8 macam syafaat, dan syafaat yang terakhir ya, syafaatnya Rasul kepada pamannya yang sangat dicintainya. Ya Allah, sedih banget kalau ini Mbak, orang pertama yang membela keponakannya dan untuk dakwah, tapi dia sendiri yang tidak beriman kepada Allah. Artinya itu bahkan istrinya Abu Thalib itu beriman kepada Allah Mbak, setelah ibunya Rasul ya, Fatimah binti Asad itu. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, anak-anaknya beriman Mbak. Cuma Abu Thalib lah yang kondisinya sampai akhir hayat tidak beriman kepada Allah, tapi tidak mendustakan. Apakah dia masuk surga? Enggak. Bahkan Rasul meminta syafaat kepada Allah, ya Allah, syafaat yang terakhir untuk pamannya, ringankanlah siksa untuk pamanku Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dan siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah berjalan di atas
bara api sehingga mendidih otaknya. Sedih ya mbak, yang bahas ini pengen nangis, sedih banget ya, masya Allah. Selanjutnya kufur. Kufur terbagi menjadi dua jenis ya. Jadi ada kufur besar, ada kufur kecil. Apa itu kufur besar? Kufur besar itu sesuatu yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Jadi jika seseorang melakukan kekufuran dari satu dari 5 macam kekufuran ini, kan ada 5 macam dia ya, satu saja dia lakukan, maka dia sudah dinyatakan kufur, dia sudah dinyatakan kafir ya, karena kata lain dari kufur itu kafir. Dan dia sampai mendapat kata kafir itu kalau dia melakukan perbuatan yang memang menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu jadi kalau orang udah melakukan kufur besar, maka dia udah mendapat sebutan kafir begitu. Apa saja kufur besar itu? Dia mendustakan ya, dia dikatakan kufur karena dia mendustakan apa? Mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan kitab-kitab Allah, mendustakan syariat Allah, seperti itu. Mendustakan hari kiamat, mendustakan adanya siksa dan nikmat di alam kubur, seperti itu. Adanya kebangkitan, ini dia benar-benar mendustakan ya. Nanti ada beda lagi. Kemudian kufur enggan dan sombong padahal membenarkan. Siapa itu? Iblis. Iblis tuh tahu loh Allah yang menciptakan. Orang dia pernah tinggal di surga, tapi dia sombong, dia angkuh, dia enggan mengakui bahwasanya Adam adalah hamba Allah. Bahkan dia enggan untuk bersujud kepada Adam, padahal itu adalah perintah Allah. Maka iblis dikatakan kafir, padahal sebelumnya dia tuh ibadah, taat sama Allah. Hanya karena diperintahkan untuk bersujud kepada Adam yang tercipta dari tanah liat, yaitu bapak moyang kita ya, kalau dibilangkan kita keturunan Adam, bukan keturunan iblis ya. Keturunan iblis siapa? Syaitan yang menghambakan dirinya kepada iblis. Jin, bangsa jin yang menghambakan dirinya kepada iblis, itu disebut syaitan ya. Oke. Ini tadi yang kedua itu adalah iblis maksudnya. Dia tahu dan dia benar, bahkan dia itu mengakui kebenaran tersebut ya, mengakui Allah itu pencipta, mengakuilah, tapi dia tuh sombong, dia enggan gitu, angkuh ya kan. Kemudian kufur karena ragu. Nah, kalau kufur karena ragu tadi dia tidak sampai tahap mendustakan tapi meragukan. Misal dia ragu akan adanya hari kiamat, dia melihat keindahan dunia ini, dia diberi rezeki lebih-lebih sama Allah gitu kan, sampai dia ragu akan terjadinya kiamat, bagaimana hartanya nanti. Terus kiamat itu nggak ada gitu, kalaupun ada dia tuh ragu karena dia memiliki harta begitu banyak ya. Makanya kenapa punya harta tuh disodakoin, jangan dikakepin sendiri, supaya apa? Hatinya tenang, hatinya damai, tidak takut dicuri, tidak takut dimaling, ya nggak? Seperti itu. Jadi karena dia ragu kepada hukum-hukum Allah, dia ragu. Ada nggak orang seperti itu? Banyak ya, banyak sekali orang yang ragu akan hukum-hukum Allah, akan hukum yang dibawa oleh Rasul. Dan itu sudah bukan lumrah ya, sudah memang di akhir zaman kita melihat itu biasa aja orang-orang seperti itu. Kufur ragu itu bahkan bisa masuk kategori begini. Hati-hati juga dengan ketika kita meminta kepada Allah tapi kita nggak yakin, adanya keraguan dalam diri kita bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha mengabulkan setiap permintaan kita. Kita ragu, bukan kita. Jadi seseorang itu dia punya masalah, dia punya ujian yang besar, dia percaya bahwasanya Allah itu yang Maha memberi jalan, tapi dia ragu apakah jalan itu bakal diberi oleh Allah gitu. Intinya dia ragu akan kekuasaan Allah, dia ragu akan kemaharajaannya Allah. Ini hati-hati sekali. Dan seringkali yang ketiga ini terkena kepada kita karena lemahnya iman. Kalau orang yang imannya bagus nggak akan terkena yang hal seperti itu. Kufur karena berpaling dari kebenaran ya, apapun yang dibawa oleh Rasul dia berpaling darinya, apapun yang disampaikan oleh Rasul dia tidak mau mendengarkan. Dan itu terjadi pada zaman sekarang juga, bukan cuma zamannya Rasul. Adanya Abu Lahab, Abu Jahal
ya adanya orang-orang kufar ya, mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik seperti itu, bukan pada zaman Rasul saja, artinya pada zaman itu adalah contoh sampai akhir zaman ada orang yang model-model begitu gitu loh Mbak, berpaling dari kebenaran, bahkan dia berpaling dari peperangan di jalan Allah. Dia udah ikut nih, dia berangkat berperang, tapi ketika terjadinya peperangan ya, pertempuran sedang sengit, dia kabur. Dia cuma mau presensi doang, habis presensi dia kabur, dia cuma mau setor muka doang kalau dia berangkat jihad begitu. Nah ini termasuk kufur besar. Kemudian kufur karena nifak nih, kalau kufur karena nifak itu hati-hati sekali Mbak ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu paling berbahaya dan paling mudah menyebabkan satu sama lain, satu di antara kita itu saling bermusuhan, saling membenci. Orang munafik itu kalau di depan kita baik, di belakang kita dia menusuk. Nah begitu juga ketika dia ada tapi dia lebih cenderung, condongnya itu hati dia kepada orang-orang kufar, kepada musuh-musuh Islam. Orang munafik itu cenderungnya begitu. Makanya dia dikatakan munafik karena dia mengaku Islam, tapi hati dia itu menolak keislaman. Hati dia itu malah justru condong kepada kelompok-kelompok orang kafir. Makanya dikatakan nifak. Ini hati-hati loh. Nifak ini hati-hati sekali. Bisa menyebabkan dia keluar dari agama Allah, bisa menyebabkan dia hanya sebatas sakit yang nanti bisa diobati atau tidak. Hati-hati munafik ya, hati-hati sekali ini. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, apa sih perbedaan kufur besar dan kufur kecil? Perbedaannya, kalau kufur besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapuskan pahalanya. Jadi kalau orang tadinya udah muslim, kemudian dia melakukan kekufuran yang luar biasa tadi, 5 yang sudah kita bahas gitu kan, dia akhirnya murtad dong jadinya, karena dia udah jadi kafir kan. Nah ketika dia sudah hidup 30 tahun 40 tahun lamanya dia melakukan kekufuran, kemudian dia harus memperbarui syahadatnya, dia harus kembali bertaubat kepada Allah, mengakui bersyahadat ulang lah. Terus amalan dia gimana? 40 tahun yang lalu dia beramal solih, waktu dia menjadi seorang muslim, hangus nggak tersisa Mbak. Karena apa? Karena dia kufur kepada Allah, karena dia menjadi kafir. Dan dia ketika kembali kepada Allah ya, rujuklah dia kembali lagi kepada Allah, dia bertaubat, dia harus ngulang dari nol lagi, harus ngulang dari nol. Belum lagi nanti dia hatinya digonjang-ganjing dengan segala fitnah. Hati-hati sekali loh. Kufur-kufur ini berawal dari hal-hal yang kecil, nanti jadi besar sehingga menyebabkan dia keluar dari Islam. Kalau kufur kecil nggak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan dia tidak menghapuskan pahala yang sudah dikumpulkan sekian lamanya. Jikapun dia melakukan kesalahan, dia bertobat, dia tobatan nasuha, itu udah cukup gitu ya. Kufur besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, sedangkan kufur kecil itu tidak menyebabkan pelakunya dari neraka, tapi dia akan mendapatkan tetap hukuman di neraka, karena semua umat Muhammad itu akan merasakan namanya surga, tapi ada yang dulu yang dicelupkan ke neraka karena dosa-dosanya. Nah orang yang pelaku kufur kecil ini, dia masuk neraka tapi dia tidak kekal karena dia masih ada keimanan walaupun sekecil biji dzarrah. Ya Allah, itu maha agungnya Allah ya. Sekecil biji dzarrah. Biji sawi itu kayak apa sih? Sawi bukan sawo ya, sawi. Mungkin saat titik tengu kali ya. Kecil banget kan. Nah itu. Tapi tetap dia, selama dia masih ada iman, meskipun sekecil biji sawi, dia tetap akan masuk surga, meskipun dia harus dicelupkan dulu ke dalam neraka. Nggak apa-apa lah Bu, yang penting masuk surga. Jangan sepele dengan hal-hal seperti itu, karena remaja sekarang tuh bahkan menantangi banget. Kayak apa sih tinggal di neraka itu? Aku nggak pengen deh sekali aja ngerasain duduk-duduk di kursi neraka. Ya Allah, pas baca ada itu di status IG remaja-remaja apa ya, dagelan entahlah, pokoknya model-model begitu. Ya Allah, Ibu aminkan mbak orang dia yang nantangin minta nerakanya Allah, minta kursinya Allah di neraka. Nah, Ibu kok ada tulisan gitu dari anak-anak yang nggak benar, Ibu aminkan aja lah. Kecuali dia berdoa, ya Allah semoga Engkau memberikan hidayah untuk hambamu yang sedang terluka ini ya Allah, amin. Ibu aminkan, dia sedang berdoa. Tapi kalau dia nantangin Allah, nantangin kuasanya Allah, Ibu aminkan juga supaya dia tinggal di neraka. Orang dia minta kan, nah boleh Bu gitu. Boleh aja, orang dia udah nantang sama Allah kok. Kemudian
kufur ini menyebabkan harta dan darah pelakunya halal karena dia sudah murtad ya. Jadi orang yang murtad itu dia tuh boleh dibunuh kalau dia disuruh bertobat nggak mau. Terus harta orang yang murtad ini mbak, biasa orang murtad kan karena banyaklah faktor apa ya, ekonomi, faktor dia pacaran sama cowok non muslim begitu karena dia mau nikah sama cowok yang dia cintai tapi agamanya berbeda gitu. Kenapa nggak yang dia non muslim suruh masuk ke Islam aja, demi cintaku padanya? Alah, nggak ada. Itu bisa jadi bisa masuk ke dalam kekufuran ya, kafir, murtad kan akhirnya karena dia apa mbak, keluar dari Islam karena demi cintanya, demi bisa menikah dengan si dia, atau demi bisa bangun rumah. Kalau orang yang faktor karena ekonomi ya, kadang orang menjadi kufur ini faktornya kalau nggak ekonomi ya karena cinta ya, bucin, budak cinta seperti itu. Nah, sedangkan kufur kecil tidak membuat harta dan darahnya halal. Maksudnya tuh orang yang melakukan kekufuran dalam hal kecil saja, dia tidak sampai tahap mengeluarkan dia dari agama Allah, harta dan darahnya tidak halal, tapi dia diingatkan untuk bertaubat. Kemudian kufur besar mengharuskan adanya permusuhan dan sungguhnya dengan orang mukmin. Jadi kalau kita udah lihat orang yang murtad, itu udah nggak ada lagi ramah tamah sama mereka. Meskipun kita bertetangga bu, ya apalagi mau diucap kalau sesama muslim kan assalamualaikum, kok sama non muslim kalau udah kita tahu dia kafir dari awal, tante gitu nyapa, mungkin dia akan masuk Islam. Tapi kalau orang kufur ini kita benar-benar menyatakan permusuhan, tidak boleh menjadikan dia teman sahabat karib. Kalau sekadar nyapa ya bolehlah menyapa, siapa tahu dengan kita sapa dia rindu pingin lagi menjadi seorang muslim kan begitu. Tapi kalau untuk hubungan kita tidak boleh menjadikan dia teman dekat atau kerabat kita ya. Meskipun dia tetangga dekat, dia tidak boleh bebas keluar masuk rumah kita, dia tidak boleh menjadi seorang yang dekat dan tahu tentang kehidupan kita. Sudah kita nyatakan sebetul-betulnya orang apa namanya mbak, orang yang sudah keluar dari agama Allah gitu kan, ya sudah, dia berarti sudah menyatakan dia memerangi Allah dan Rasul, berarti dia juga sudah menyatakan memerangi umat Islam. Paham ya sampai di sini? Diberi kecintaan dan kesetiaan sekedarnya. Nah, kalau orang yang melakukan kekufuran kecil ya kita tuh cuma sekedarnya aja. Kalau orang yang kufur besar ini sampai harta dan darahnya halal. Maksudnya darahnya itu dia boleh diperangi, boleh dibunuh, sampai dia tidak udah dikasih peringatan tapi dia tidak mau bertobat. Tapi kalau orang yang kufurnya kecil, dia tidak sampai keluar dari Islam, dia boleh mendapatkan keramat tamahan kita, tapi dia tidak boleh kita jadikan teman setia. Nah, kalau orang yang kufur besar tadi ya cuma say lo aja lah ya gitu. Dan ntar dia bakal bilang ini itu sekarang sombong banget tahu. Ya udah, kalau orang udah kufur mbak yang ngomong dia mau suka-suka, dia terserah. Kita tidak perlu menjelaskan kepada orang lain tentang kita, biar mereka sendiri lihat akhlak kita. Kalau memang akhlak kita baik, baik kok nanti dinilainya. Tapi kalau memang kita nggak baik, ya itu diri kita sendiri yang memulai ketidakbaikan, karena kita adalah siapa kita adalah akhlak kita yang bagaimana, begitu loh mbak. Mau tahu bagaimana kita, lihat temannya. Hati-hati dalam memilih teman ya gitu, paham ya. Kemudian ini kita ke nifak ya, kufur karena nifak ini dia munafik ya, artinya lain di depan orang muslim dia lain ceritanya, di depan orang kafir lain lagi ceritanya gitu. Makanya hati-hati. Sedangkan nifak ini terbagi menjadi dua, nifak i'tiqadi, nifak amali. I'tiqadi itu keyakinan. Nah, amali ini yang rentan terjadi pada kita sebagai seorang muslimah. Kalau nifak amali kita nggak mau lah, serem dong, enggak lah, nggak sampai begitu gitu ya, nggak sampai segitunya. Kita memang benar-benar mengimani Rasul kita, kitab kita, Allah yang Rob kita. Kemudian kita benar-benar mengimani peperangan, dan kita bahagia setiap kali membaca kisah peperangan kemenangan kaum muslimin begitu kan. Nah, tapi kalau nifak besar itu pasti pelakunya itu akan keluar dari Islam ya. Pelakunya menampakkan dirinya muslim, tapi dia ternyata hatinya itu nggak beriman gitu loh mbak. Dia tuh cuma menampakkan keislaman, tapi dia sesungguhnya tuh tidak beriman. Capek banget bu, iyalah capek, ngapain hidup manipulasi begitu. Sama halnya ketika kalian di sini
Misal nih, kita tahu para guru kalian itu tahu Facebook kalian yang pribadi, tapi kalian main api di belakang dengan membuat Facebook atau akun lain atau nomor WA lain untuk main api-apian, artinya bermaksiat di belakang guru. Ya kasihan banget hidupnya kok nggak bahagia. Ngapain kita main kucing-kucingan kalau perkara untuk hal-hal yang memenuhi nafsu kita ya. Aneh, lucu gitu ibu kadang. Padahal kalau seseorang itu kena masalah, yang nggak tenang siapa? Dirinya sendiri kan. Seneng banget gitu loh bikin dirinya dalam tekanan kesedihan gitu. Heran ibu itu. Kenapa lah udah tahu nggak boleh dibuat? Itulah yang pertanyaannya. Udah tahu kalau dia berbuat kayak gitu bakal ditegur, bakal dihukum, kok pula dibuat itu. Oke, kita lanjut ya. Nifak jenis ini, i'tiqadi ini ada 4 ya. Dia berkeyakinannya untuk nifak i'tiqadi berkeyakinan atau keyakinan, dia pertama ketika seorang mendustakan Rasul, mendustakan risalah Rasul. Nah ini nih parah ini. Terus dia membenci Rasul atau membenci apa yang beliau bawa. Dia merasa gembira, orang munafik ya, nifak besar ini dengan kemunduran agama Rasul. Kayak sekarang orang munafik tuh seneng loh lihat remaja-remaja kayak Antuna yang, tapi Antuna insya Allah enggak ya, lihat remaja-remaja yang mengikuti sekali tren K-pop, hatta gelang tangannya, hatta fashionnya gitu kan, sepatunya sepatu sekolah layaknya perempuan itu cantik anggun, pakai sepatunya yang gede, bluk gitu kan. Segala sesuatu tentang mereka tuh pingin dimiliki. Nah itu tuh bahaya. Memang dari hal kecil, tapi lama-lama akan menutup hati. Kemudian tidak senang dengan kemenangan agama Allah. Setiap kali dapat kabar kemenangan para rasul dan sahabat, dia selalu merasa, ngapain sih pakai acara menang, harusnya kalah aja gitu. Kemudian nifak amali, yaitu nifak perbuatan. Apa sih? Segala sesuatu merupakan perbuatan yang munafik namun masih ada iman dalam hatinya. Contoh, dia tuh seorang mukmin, dia masih berislam, dia mukmin. Tapi kalau orang mukmin jarang yang dia tuh melakukan kemunafikan. Biasanya dia Islam tapi mukminnya itu nggak lurus gitu loh. Dia kalau kan ciri-ciri orang munafik ada 3 ya. Ciri-ciri munafik ada 3. Kalau dia berbicara, apa mbak? Berbicara dia dusta. Kalau berjanji dia hianat. Kalau dipercaya dia kalau berjanji dia ingkar. Kalau dipercaya dia hianat gitu ya. Ciri-ciri dari munafik yang dia masih muslim, dia katanya beriman tapi dia memiliki ciri-ciri munafik, ciri-ciri nifak. Kalau dia berbicara dia dusta, kalau dia berjanji dia ingkar, kalau dipercaya dia berkhiyanat. Nah ini masih kategori yang kecil dan tidak menyebabkan dia keluar dari agama Allah. Selanjutnya perbedaan nifak besar dan nifak kecil ya. Kalau tadi perbedaan kufur besar kufur kecil, kalau ini nifak besar nifak kecil nggak terlalu jauh ya, hampir sama. Kalau nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama Allah ya, menyebabkan dia menjadi kafir. Kalau nifak kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Allah ya. Kemunafikan yang terjadi tadi ya. Kemudian berbedanya yang lahir dan batin dalam keyakinan ya. Sedangkan nifak kecil itu berbedanya yang lahir dengan batin dalam hal perbuatan bukan keyakinan. Jadi dia itu cuma nifaknya itu kalau yang kecil ini ya mbak ya, hanya perkara perbuatan aja. Kalau keyakinan dia enggak. Tapi kalau yang nifak besar secara lahir batin dia memang munafik lah gitu ya. Ya tadi yang paling besar contohnya ketika dia bersama orang-orang muslim, dia itu seakan-akan menampakkan ini taat banget, tapi sebetulnya hati dia itu menolak banget gitu ya, durhaka banget gitu. Nah kemudian nifak besar tidak terjadi pada seorang mukmin. Nah tadi orang mukmin itu nggak akan pernah munafik. Orang munafik itu dia bukan mukmin, dia Islam, bahkan dia cenderung menampakkan keislaman, tapi ternyata dia sebetulnya memusuhi Islam. Nah gitu, sebetulnya dia memusuhi Islam, tapi dia kayak inilah yang contoh ibu sebutkan ya, Abu Janda itu kan masyhur sekali. Ibu ini bawa ini nih contoh orang yang memang dia memusuhi Islam, tapi dia benar-benar menampakkan seakan-akan dia itu
ustadz gitu mbak, seakan-akan dia tuh orang paham, tapi ternyata dia sendiri hatinya itu menolak, bahkan keyakinan dia tuh terhadap syariat Allah bertentangan sekali ya. Nah, sedangkan nifak kecil biasa terjadi pada diri seorang mukmin ya tadi, jika dia berkata, kadang ada berdusta, kadang dia berjanji tapi mengingkari, kadang dia dipercaya berkhianat. Contohnya misal dititipin uang nih sama temennya, aku nitip ya 100.000, nanti minggu depan aku ambil. Nah, tapi tadi dia agak berkhianat tuh mbak ya, dia punya sifat nifak lah sedikit lah, nggak banget gitu kan. Kemudian uang yang dititipkan tadi 100.000 dipakai sama dia tanpa izin. Ketika temannya bertanya, ini bentuknya pengkhianatan ya, jika diberi amanah dia berkhianat gitu kan. Mana ya, aku lupa ya Allah, aku cari dulu ya. Dia bingung lagi cari dulu, ya Allah aku lupa gitu, padahal dipakai tapi dia nggak izin. Nah itu hati-hati, itu nifak kecil tapi dia tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Kalau tadi nifak besar tadi benar-benar menampakkan kemunafikan dia, tapi dia seakan-akan orang yang paham agama, seakan-akan dia ustadz yang paham agama gitu. Kemudian pada umumnya pelaku nifak besar tidak bertobat dan pelaku nifak kecil itu bertobat ya. Jahiliyah, kefasikan, kesesatan, dan riddah. Oke, kita bahas selanjutnya tentang kejahiliaan ya. Jadi jahiliyah sendiri pun ada macamnya mbak. Jahiliyah ya terbagi menjadi dua. Apa sih jahiliyah itu? Jahiliyah itu orang yang dalam keadaan, kalau ini kita kembalinya ke bangsa Arab ya, jahiliyah itu keadaan pada bangsa Arab sebelum Islam, yaitu kebodohan tentang Allah. Dia tidak mengetahui tentang Allah, makanya dia melakukan peribadahan untuk selain Allah gitu, karena kejahiliannya, karena mereka tidak mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu begitu kan. Nah, kemudian juga mereka tidak mengetahui tentang rasul-rasul terdahulu. Nah, itu terjadi pada masa fatrah. Ya, masa fatrah itu adalah masa Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian sambil menunggu datangnya Nabi Isa, sambil menunggu datangnya Nabi Muhammad ya. Itu masa fatrah itu banyak sekali dan terjadi di Ashabul Kahfi ya. Tahu kan kisah Ashabul Kahfi kan terjadinya setelah Nabi Isa diangkat ke langit sambil menunggu datangnya Nabi Muhammad, itu sekitar 500 tahun namanya mbak. Bayangin 500 tahun kurang lebih seperti itu. Nah, itu masa fatrah, masa penantian ya, masa menunggu seperti itu. Pada masa itu banyak orang-orang yang zolim ya. Ketika orang-orang ya berawal banyak orang-orang beriman, kemudian orang beriman dibunuh, orang beriman dizolimi seperti itu ya. Kenapa? Banyaknya para pengikut syaitan, mereka lebih antagonis lagi, dia otoriter, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada rasul-rasul agama-agama terdahulu. Nah, sedangkan jahiliyah sendiri terbagi menjadi dua, apa? Jahiliyah ammah, yang mana jahiliyah ammah ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman jahiliyah itu ya. Jadi kayak makanya kan pamannya Rasul itu masih termasuk di bangsa jahiliyah, artinya dia tidak mengetahui tentang risalah nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, karena memang kan musyrik ya Abu Jahal itu kan. Nah, kemudian jahiliyah khosoh ya. Jahiliyah khosoh ini terjadi setelah Islam dan di beberapa negara, di beberapa tempat seperti kita sekarang lah. Islam sudah menyebar, tapi di beberapa tempat kayak Papua atau di pelosok-pelosok negeri itu ada yang masih tidak mengenal tentang Islam. Karena apa? Bisa jadi dakwah Islam tidak masuk ke wilayah mereka. Bisa jadi karena tidak adanya akses internet atau perkembangan zaman, sehingga memang mereka menjadi orang-orang badui lah ya. Orang-orang badui itu kan orang-orang kampung yang memang nggak pernah tahu tentang perkembangan zaman, bahkan perkembangan agama. Yang mereka tahu, mereka adalah orang tinggal di hutan, kehidupan mereka ya begitu-begitu aja gitu ya. Contohnya Papua sekarang, tapi kan Papua sekarang sudah kita lihat banyak perkembangan. Irian orang Irian kan masih yang gitu kan. Mereka bahkan untuk masuk agama ke sana itu, untuk masuk dakwah ke sana memang terbilang agak sulit begitu. Bahkan mereka itu masih memelihara anjing, dan jika kita tidak sengaja menabrak anjing tersebut, yang menabrak itu harus mati juga kalau anjingnya mati. Jadi harga anjing sama dengan nyawa manusia. Hati-hati memang ya.
Nah, terjadi pada sebagian negara, daerah, dan sebagian orang, dan jahiliyah jenis ini masih ada hingga sekarang ya tadi. Karena tidak masuknya dakwah pun, udah masuk dakwah nih Bu di wilayah kita, masih banyak orang jahiliyah, iya, yang karena dia mengikuti nafsunya. Jadi kalau orang yang dia tidak mau memahami agama, atau dia memang belum tahu hukumnya karena dia belum dididik dari kecil, belum dikenalkan dari kecil, kan ada ya yang memang dia mungkin dari kecil yang dia Islam tapi dari kecil tidak dipahamkan tentang agama, tidak dipahamkan tentang pelajaran akidah, tauhid, tafsir segala macam, dia cuma taunya secara umum, pelajaran umum saja. Nah itu bisa dikatakan jahiliyah khassah ya, karena dia udah hidup di masa sekarang, dan sekarang itu dakwah itu sudah sangat menyebar dan sangat mudah untuk diakses, seperti itu, paham ya antara perbedaan jahiliyah khassah dan jahiliyah ammah. Jahiliyah ammah itu keadaan yang terjadi, kebodohan-kebodohan yang terjadi sebelum datangnya Islam. Oke. Kefasikan ya. Setelah membahas jahiliyah, kita membahas tentang fasik. Kefasikan ini fiskun ya. Fisk atau fasik. Dimaksud itu keluar dari ketaatan kepada Allah ya. Jadi fasik ini dia masih Islam, tapi dia sering melakukan maksiat. Seorang mukmin yang sering melakukan maksiat juga bisa dikatakan fasik, seperti itu. Dan kefasikan ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam ya, dia menjadi kafir, maka orang itu kafir juga disebut orang kafir, juga disebut orang fasik, begitu kan. Yang kedua, tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam, sehingga orang fasik di golongan Islam disebut ahlu maksiat. Nah ini yang menyebabkan dia keluar dari Islam itu dia banyak berkumpul ya dengan orang-orang, banyak bergaul dengan orang-orang. Awalnya dia Islam ya, kan dia keluar dari Islam, maksudnya kan dia awalnya Islam, tapi karena dia tidak memilih pergaulan yang baik, dia tidak memilih kehidupan yang baik, menyebabkan dia itu malas beribadah. Bahkan dia untuk sholat yang itu adalah kewajiban dan pertama kali dihisab oleh Allah, dia menganggap sholat itu tidak wajib ya. Kalau mau sholat, kalau enggak udah gitu. Nah itu tuh dia Islam tapi dia fasik, dan akhirnya dia menyepelekan hukum-hukum Allah gitu ya. Menyepelekan hukum-hukum Allah ya, tadi sholat itu hukumnya apa Mbak? Wajib. Kalau ada orang nggak sholat, dia beranggapan hukum sholat itu kan nggak wajib gitu, maka dia fasik yang menyebabkan keluar dari agama Islam, karena dia menganggap sholat itu tidak wajib padahal hukumnya wajib. Paham ya? Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Nah karena dia menganggap alah udah nggak apa-apa, nggak kena dosa kok kalau nggak puasa, maka menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Kefasikan ini ya. Tapi kalau fasik yang kedua, dia tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, tidak menyebabkan dirinya sampai menjadi murtad atau kafir, tapi dia melakukan maksiat. Contohnya contoh maksiat yang dia lakukan apa Mbak? Mendengarkan lagu jahiliyah, kemudian dia ngebantah orang tuanya tapi tidak sampai durhaka, nggak sampai durhaka begitu ya. Contoh ngebantah itu misal, Kak sholat dulu ya Mi, Kak sholat dulu, iya Mi, nah itu tuh ngebantah namanya. Seperti itu, dan itu bermaksiat kepada Allah. Tapi mengeluarkan pelakunya dari Islam enggak ya, belum sampai tahap ke sana. Mendengarkan lagu jahiliyah enggak sampai keluar dari Islam, tapi dia dikatakan ahlu maksiat. Ingat ya, ahlu maksiat atau pelaku dosa, dosanya akan menjadi penghalang terkabulnya doa, penghalang terjadinya kebahagiaan dalam hidup dia. Intinya kalau kita menyepelekan maksiat ya, rezeki kita terbatas, bahkan terhalang, kemudian kebahagiaan kita itu juga tidak, hidup kita tidak tenang, hati kita merasa tidak damai. Ini banyak disepelekan ini sama remaja kita, maksudnya ya remaja masa kini, orang-orang masa kini. Yang penting kan gak keluar dari Islam ya, kita kan cuma sekedar ngefans doang, gak sampai mengeluarkan kita dari Islam. Hati-hati dari hal-hal seperti itu ya, menyepelekan seperti itu nantinya akan masuk ke dalam tahap dia fasik, ahlu maksiat, dosanya menumpuk ya. Ibaratkan kalau dosa sekali maksiat dosanya satu titik begini kan Mbak, dia ngelakuin dosa lagi, masuk dosa lagi, akhirnya banyak. Numpuk nggak dosanya? Numpuk nggak? Jadi semakin banyak nggak dosanya? Dia berawalnya dari satu, lama-lama numpuk nggak? Nah inilah dosa. Yakin nih dosanya mudah diampuni oleh Allah, yakin ini dosanya bisa menjadi
tidak dihisap di akhirat kelak gitu loh. Jadi satu kali bermaksiat, satu nuqtatus sauda fil qalb. Ini hati kan, hati ketika dia melakukan satu maksiat, dia tidak bertobat, bahkan dia menyepelekan satu dosa, maksiat lagi, satu dosa lagi, maksiat lagi, satu dosa lagi, maksiat lagi, ya gitu aja terus sampai akhirnya hatinya menjadi hitam, kotor, dia jatuh kepada kefasikan, kemudian dia bisa jatuh kepada kedurhakaan kepada Allah dan dia menjadi kafir. Paham sampai di sini ya? Hati-hati. Jadi jangan menyepelekan maksiat. Itu fasik, fiskun, menyebabkan yaitu orang yang tidak taat ya, keluar dari ketaatan kepada Allah. Dia melakukan larangan-larangan Allah, dia dekati. Nah, jadi kayak gampangnya gini lah. Orang yang fasiknya itu tidak keluar dari Islam, dia mendekati larangan Allah. Ya. Larangan Allah yang kecil-kecil lah gitu. Tapi yang menyebabkan dia keluar dari Islam, dia bahkan melakukan larangan Allah sampai dia menyepelekan hukum Allah. Paham ya? Insyaallah ya, simple aja gitu kan. Bagaimana dengan kesesatan? Sedangkan kesesatan atau dolal ya, ini berpaling dari jalan yang lurus ya. Ketika kita sudah diajarkan oleh Rasul untuk mengikuti syariat Islam itu begini, menutup wanita itu menutup auratnya tuh ini gitu kan. Nah, orang yang dolal atau orang yang tersesat, dia beranggapan ya kita ngapain pakai jilbab kita, tapi kelakuan kita begini dan begitu. Ya mending kita jilbabin hati kita dulu. Nah, ini orang dolal ini yang begini. Ya ngapain kita sedekah, mendingan kita uang itu buat kesenangan kita saja. Nah, ini orang dolal ini. Ngapain kita harus nutupi pakai baju tubuh kita, kalau tubuh kita indah kok. Ya, orang dolal ya, orang sesat, dia berpaling dari jalan yang benar. Kemudian lawannya dolal itu apa? Petunjuk, hidayah. Nah, ketika orang yang mendapat hidayah, contoh dia tadinya nggak pakai hijab gitu kan, dia hidupnya ya masih jahiliyah lah, awam, kurang paham agama gitu kan. Kemudian ketika dia mendapat hidayah, bisa dari orang-orang yang kita lah, mungkin niat akhlak kita baik, kita ramah, suka menolong, rasa PK kita tinggi terhadap sesama manusia, makhluk Allah begitu kan. Dia ngeliatin gitu, dia suka, dia kagum. Cewek nih, kalau cowok mah namanya dia niat untuk bisa jadi dia niat untuk menjadikan istri gitu kan, cewek. Terus dia mendapat hidayah, ya Allah aku pingin lo kayak kakak itu, bisa pakai jilbab rapi. Ya Allah, kakak itu jilbabnya rapi, nyenengin lo kalau nengok kakak itu pakai jilbab rapi, enak dilihat, terus senyumnya tuh manis, adem gitu. Nah, ada perbedaannya. Akhirnya dia mendapat hidayah gitu kan, dari yang tadinya dia awam, tidak paham, dia mendapat hidayah. Tapi orang yang dolal ini, dia tahu hukum jilbab itu wajib, menutup aurat itu wajib, tapi dia bilang ngapain jilbabin kepala, mending jilbabin hatinya dulu daripada pakai jilbab tapi kelakuannya nggak baik. Nah, ini nih orang dolal, sesat. Banyak nggak yang sering berargumen seperti itu? Iya, banyak banget. Ngapain pakai ini cadar segala tapi pacaran gitu. Nah, itu makanya kenapa ketika kita sudah menutup aurat kita, ketika kita sudah benar-benar menampakkan diri kita sebagai wanita muslimah, jangan mengumbar aib kita dengan yang namanya maksiat ya. Ya, kalau kita udah pakai jilbab, kita udah nutup aurat kita, udah pakaian kita tuh sempurna lah sebagai muslimah, jilbabnya udah menutupi aurat secara sempurna dan sesuai syariat, janganlah bikin perbuatan-perbuatan yang mengundang orang ngata-ngatain kita. Namanya kita mancing di air keruh ya. Ada orang tukang gosip, kita curhat pula sama orang tukang gosip kalau lagi suka sama cowok, terus lagi chattingan sama cowok, ya habis lah, udah digilas habis-habisan. Jadi hati-hati dalam memilih pergaulan ya mbak ya. Kemudian terkadang kesesatan diartikan dengan beberapa makna. Nah, ini dolal ini dia bisa diartikan dengan kekufuran juga. Jadi orang yang kufur dia itu sesat. Terus orang musyrik bisa dikatakan juga dolal ya. Menyalahi kebenaran, dia itu menyalahi kebenaran tuh tadi dakwah Rasul, risalah Rasul tapi ditentang, dia tidak membenarkan atau mendustakan. Nah, itu dolal. Kemudian melakukan kesalahan, innamal insanu mahalu khata' wa nisyan, kita melakukan kesalahan kan. Nah, bisa dikatakan juga dengan dolal ya, tersesat dia tuh ya, dia lagi tersesat gitu, melakukan kekhilafan gitu kan. Lupa juga gitu kan. Innamal insanu mahalu khata' wa nisyan kan, tempatnya manusia itu tempatnya melakukan kesalahan, juga tempat melakukannya tempatnya lupa.
tempatnya lupa. Dan dia dolal ini bisa disebut dengan 5 hal ini. Kufur dia dikatakan dolal ya, musyrik juga dia dikatakan dolal. Dia tidak mengakui kebenaran atau menyalahi ya, menyeleweng dari kebenaran yang Rasul bawa, dia dolal. Melakukan kesalahan maksiat karena dia khilaf tadi, dia juga dolal. Ketika dia lupa akan aturan-aturan Allah ya hilaf juga, dia disebut juga dengan dolal. Jadi dolal itu banyak maknanya ya, bisa diartikan dengan hal-hal yang seperti ini begitu. Ini dolal. Oke ya, paham ya? Oke, riddah atau kufur setelah Islam. Apa sih riddah itu? Riddah itu seorang muslim dia menjadi kafir, maka dia disebut riddah atau murtad. Dia awalnya memang Islam, bukan orang yang udah kafir kemudian dia Islam, itu dia muslim namanya, mu'alaf ya. Tapi kalau riddah ini, murtad ini, dia muslim kemudian dia berpaling dari agama Islam, dia masuk ke agama selain Islam, misal dia menjadi Nasrani, misal dia menjadi memeluk agama Majusi seperti itu ya, atau dia memeluk agama Buddha. Karena apa? Bisa jadi ya karena faktor ekonomi ya, dia ditawarin ini dan itu akhirnya dia mau, atau faktor dia pacaran kemudian dijanjikan mau dinikahi, kalau dia mau memeluk agama calon suaminya, misalnya calon pasangannya, dia jadi kafir. Banyak kan sekarang seperti itu, banyak banget, apalagi kalau lagi uji dengan musibah. Banyak orang yang gak tahan dengan kelaparan, akhirnya rela menukar agamanya dengan sekardus mie instan dan 10 kilo beras. Ya betul. Kemudian macam-macam riddah itu apa sih? Riddah ada 4 macam ya. Riddah dengan ucapan. Riddah dengan ucapan itu seperti apa contohnya, Bu? Contohnya dia istihza, menjelek-jelekkan Allah ya. Banyak loh orang sekarang kan menjelekkan Allah, bahkan bercanda dengan Rasul memiliki istri yang banyak dan lain sebagainya, tidak perlu kita sebutkan. Hanya itu sudah cukup menyakiti hati umat Islam ya, itu perkataan kan. Bahkan dia berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan bantuan kepada selain Allah, ini termasuk riddah, dia itu murtad ya. Jadi macam-macam murtad itu banyak sekali, hati-hati. Ini hati-hati sekali kalau kita nggak paham. Ketika kita sudah berumah tangga, ini fatalnya. Kalau sekarang mungkin Antona masih proses pelajar ya, masih dibahas, tapi ketika nanti berumah tangga, itulah proses kita dalam beramal di kehidupan nyata kita. Hati-hati dengan ucapan. Contohnya juga yang menyebabkan seseorang bisa murtad karena ucapannya, hukum poligami misalnya. Perempuan tuh nggak suka kan rata-rata di poligami, diduain. Jangankan kalau udah nikah, baru kenalan aja, entah pun cuma sekedar selo doang, ada orang juga yang selo merasa dasar ganggu ngerebut segala macam. Nah, ini kita bahas tentang poligami. Suatu ketika beberapa tahun yang lalu ya, ibu sedang duduk-duduk dengan seorang ibu-ibu gitu kan. Entah gimana ceritanya, beliau itu membahas tentang poligami dan beliau bilang begini, awas ya kalau suamiku begini dan begini gitu, berani menduakan aku ya, bakal ku giniin gitu lah. Ngamuk lah si ibu ini, nggak suka diduakan. Ya iya sih, memang terus kita ngebantah, itu kan hukum Allah poligami ya, kalau ngomongnya baik-baik, kalau memang pun nggak ngomong no problem, laki itu punya hak sendiri gitu kan. Iya tapi aku nggak suka, kenapa harus ada hukum begitu, hukum poligami. Nah itu menyebabkan dia murtad, Mbak. Hati-hati. Contoh lain, atau dengan hijab kita, ngapain sih segala pakai jilbab atau pakai cadar lah. Jilbab udahlah kalian tahu ya, itu dilepas dosa besar gitu kan. Nah ya makanya kalau mencela jilbab akhirnya bisa menyebabkan dia murtad. Kalau seorang itu murtad ya, amalan dia semuanya hangus ya, yang udah dia kumpulkan sejak dia kecil sampai dia menjelang usia dia 30 tahun, 40 tahun, hangus. Hati-hati sekali dengan hal-hal yang menyebabkan seorang menyebabkan dia bisa riddah. Kemudian perbuatan ya, riddah perbuatan itu apa? Dia bersujud kepada patung, sujud kepada pohon, dia bersujud kepada kuburan, atau dia menyembelih hewan kurban tapi diniatkannya untuk sesembahan, sesajen, atau dia melemparkan Al-Quran ke tempat-tempat kotor, atau dia menjadikan Al-Quran itu alas-alas kotoran. Emang ada begitu. Nah, makanya baca yang ilmu agama itu jangan setengah-setengah, Mbak. Baca bukunya sekalian tuntas. Perdukunan itu ya, katanya dia Islam tapi kok dukun. Ada loh
Islam tapi di dalam rumahnya dia melakukan perdukunan. Ada tetangga ibu di Aceh itu rumahnya di atas perkebunan, jadi memang kalau rumah ibu itu kan sekelilingnya masih kebun karet, kebun kopi gitu mbak ya. Nah teman ibu ini bapaknya rumahnya memang paling di atas tuh, kalau secara urutan rumah tuh di atas, dan memang perkebunan, kadang juga monyet masuk ke rumahnya karena memang kebun ya, gimana sih mbak ya, masih kampung lah gitu. Waktu masa kecil ibu dia sholat, bahkan dia mengimami loh, dia mengimami, tapi dia itu melakukan amalan yang menyebabkan keluar dari Islam ya tadi, dia itu berkedok dukun begitu ya. Hati-hati, sholat kita akhirnya kan tidak diterima ya. Nah bapak ibu, abinya ibu, kalau pas dia ngimamin nggak pilih sholat di masjid itu, kan nggak sah sholat kita diimami oleh orang yang dukun gitu ya. Atau dia dan dukun ini mempunyai, kalau dukun santet ya, dukun yang memang dukun hitam itu, dia ketika membuat ritual syaratnya suruh buang air besar atau buang air kecil di atas mushaf Al-Quran, agar mendapat apa, semakin dia berani menentang Allah, semakin besar bantuan dari syaitan. Na'udzubillah, ya Allah, serem ya. Maksudnya serem tuh bukan takut gimana, maksudnya kok segitunya penghambaannya kepada iblis gitu, padahal udah jelas-jelas iblis itu tempatnya neraka ya. Tadi itu kesesatan, masuknya dia ke dolal tadi, itulah kesesatan yang dilakukan ya. Memutuskan hukum dengan hukum yang tidak sesuai dengan syariat Allah, itu juga termasuk dari perbuatan ya, menyebabkan seorang itu keluar dari keluar dari Islam karena perbuatannya. Kemudian ridha keyakinan atau kepercayaan itu apa bu? Gini contohnya, meyakini bahwasanya Allah itu punya andad. Allah kan tidak punya tandingan ya, Allah nggak punya sekutu, Allah nggak punya anak, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi orang yang dia tadi Islamnya abal-abal, cuma sekedar Islam KTP, dia meyakini bahwasanya Allah itu punya tandingan, Allah itu masih Allah itu punya anak, Allah itu punya sahib ya, teman gitu, dan dia percaya hal-hal itu ya. Dia percaya kalau Allah itu mbak ya, bisa diduakan lah dengan dia melakukan kesyirikan, dengan dia meminta kepada selain Allah ya kan. Nah ini hati-hati sekali, pokoknya tentang hukum-hukum riddah ini benar-benar luar biasa, sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita pada umumnya. Kemudian keraguan ya, meragukan sesuatu yang sudah jelas dalam Islam. Misalnya gini, khamr itu halal apa haram? Haram, tapi dia ragu, enggak lah, minum aja, enggak, khamr itu enggak haram, dia ragu gitu mbak, ragu akan kehalalan khamr tersebut, padahal udah jelas khamr itu haram. Kemudian dia meragukan keharamannya daging babi gitu kan. Jadi dia itu meragukan segala sesuatu yang sudah jelas hukumnya dalam Islam, malah dia ragu. Giliran yang sudah jelas dihalalkan dalam Islam, dia juga ragu apakah itu halal ataukah haram. Kebalik lah intinya, otak pola pikirnya itu kebalik gitu mbak, paham? Jadi ini macam-macam dari riddah. Orang ini yang mempunyai pola pikir yang ibu sebutkan tadi, dia bisa keluar dari Islam dan hangus semua tabungan amal dia ya. Artinya ketika orang melakukan 4 hal ini ya, hilang dia semua amal-amalnya yang sudah dia tabung, yang dia rajin sedekah, yang dia rajin sholat, dia rajin puasa sunnah, sholat rawatib, mengumpulkan amal soleh, tapi dia melakukan salah satu dari keempat macam riddah ini, maka hanguslah tabungan amal dia yang untuk dihadapkan kepada Allah. Dia harus bertaubat. Terus gimana bu? Dia harus bertaubat, kemudian dia harus dia sudah tidak punya mbak, amalan yang dulu udah nggak bisa balik, udah hangus. Kemana bu? Ya hangus, udah dihapuskan semuanya. Termasuk dosanya bu, kalau dia bertobat, yaitu urusannya kembali kepada Allah untuk dosa-dosa dia, apakah diampuni atau tidak. Yang penting dia bersyahadat, memperbarui kembali imannya, kemudian dia harus mengulang dari nol, dan dia dengan taubatan nasuha, benar-benar bertobat, janji tidak mengulangi lagi. Apa konsekuensi atau hukuman setelah terjadinya pemurtatan atau riddah ya? Yang tidak bersangkutan diminta untuk bertobat, yang bersangkutan diminta untuk bertobat. Jadi orang yang melakukan tadi kemurtatan tadi, suruh dia bertobat. Misalnya ada tetangga atau teman kita gitu kan, na'udzubillah ya,
adalah orang yang kita kenal, misalnya kita nasihati, tobat, jangan begitu. Allah itu nggak punya Anda tandingan. Allah itu satu-satunya menciptakan dunia ini. Allah itu maha kuasa. Kita suruh dia untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah, ya. Kalau dia nggak mau bertobat, dibunuh. Aduh bu, kok dibunuh bu, serem banget bu. Ini kalau syariat Islam ditegakkan, sayang, ya. Jadi kalau syariat Islam itu ditegakkan, orang-orang yang murtad ini sebagaimana kisahnya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah wafat kan banyak orang yang murtad. Murtad dengan apa? Perbuatan. Mereka tidak mau membayar zakat. Mereka tetap Islam dengan keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Esa, Muhammad itu utusan Allah, masih mbak. Tapi mereka murtad karena mereka tidak mau membayar zakat. Akhirnya mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan pasukan kaum muslimin lainnya, sehingga terjadilah kematian 70 syuhada para penghafal Al-Quran, ya. Nah seperti itu. Kemudian orang yang melakukan murtad tadi, yang keluar dari agama Allah, yang dia melakukan riddah, dilarang membelanjakan hartanya jika dia masih melakukan riddah. Jadi orang yang murtad ini kalau misal belanja di kita, Bu Dila, Mbak Dila, aku mau beli ini ya, pes susu misalnya. Nah karena dia masih murtad dan dia sudah diingatkan untuk kembali ke agama Allah, kira-kira dia kalau belanja pes susu pakai uang apa? Pakai uang dia kan? Boleh nggak ibu terima? Enggak. Jadi dia harus diisolasi. Dia nggak boleh diterima, diboikot dia mah, ya. Diboikot hartanya, nggak boleh dipakai. Kalau misalnya dia mau belanja tempat lain silakan. Tapi kalau kita, bu sayang bu kok ditolak, ternyata dia pesan pes susunya 1000 piece bu, nggak lah, tolak aja. Satu, hartanya jadi nggak berkah karena dia sudah melakukan pemurtatan. Kedua, untuk saat ini nerima pesanan 1000 piece pes susu belum sanggup. Itu alasan penolakan yang pertama dan yang kedua. Kemudian terputus hak waris mewarisi antara dirinya dan keluarganya. Misal dia sendiri menjadi orang kafir, ya, murtad karena dia menikah, adiknya, abangnya, kakaknya masih muslim. Ketika orang tuanya meninggal, si yang murtad tadi tidak mendapat hak waris, dia sendiri yang nggak dapat. Padahal warisan itu ketika orang tua meninggal semua anak dapat. Pun misal orang tuanya bilang setelah, oh nanti kalau bapak ibu mati harta ini sebegitu banyak, jangan diperebutkan, ibu bapak sudah menuliskan nama-nama kalian, anak-anak ibu, untuk mendapatkan harta warisan sesuai hukum faraidnya. Kalau laki-laki sekian, perempuan sekian, gitu kan. Nah nggak disebutlah satu nama dari anaknya karena ibunya paham anaknya udah murtad, berarti bukan bagian dari keluarganya dalam syariat Islam. Kalau hubungan darah iya, tapi kalau secara hubungan syariat dia udah bukan keluarganya. Akhirnya dia tidak mendapatkan warisan. Kasihan loh, ternyata warisannya 2 hektar tanah, kan lumayan tuh 2 hektar, bisa buat bangun sekolah, ya enggak? Iya. Nah kemudian kalau orang yang melakukan ridha ini mati dalam keadaan terbunuh, ya, dalam keadaan dia mati dalam peperangan, terbunuh, terus dia mati dalam keadaan masih kafir karena dia murtad, dia nggak boleh disolatkan, terus nggak boleh dikuburkan di kuburannya orang muslim. Serem kan tuh. Pelaku dosa, pelaku murtad, orang yang murtad keluar dari agama Allah itu benar-benar dihinakan. Dia tidak punya kehormatan di dunia, apalagi di akhirat. Paham ya sampai di sini mbak? 12 menit untuk pelajaran untuk slide riddah aja ya, pemurtadan. Memang ini tuh banyak terjadi di kalangan kita. Na'udzubillah ya, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah untuk selalu istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, diaminin. Yang gak amin berarti terakhir nanti husnul khotimahnya. Oh udah penutupannya, udah cukup ya, insya Allah bisa dipahami. Jika ada yang masih belum dipahami boleh ditanyakan, kita akan sharing di grup gitu ya mbak ya. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.